Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat, itu berkat daripada Tuhan. Saya percaya kita semua rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada kesempatan yang ini. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk setiap berkat Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami dari pagi, siang hingga sore hari ini, malam hari ini kami terus menikmati berkat Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami mau memuji, meninggikan Engkau Allah. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama yang kudus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Percaya saudara, Dia tak pernah gagal. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena amin. Dia tak pernah lalai saudara. Yang pernah dia selalu jamin firman-Nya ya dan amin. Sebab dia Allah, dia Allah, Raja. Dia sumber kekuatan kita, kekuatanku, perisaiku. Mari kita bersorak, bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, hanya Dia Yesus Raja, Raja. Sekali lagi. Yesus Raja. Beri kemuliaan untuk Raja kita, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Karena firman-Nya ya dan amin saudara. Kita naikkan pujian ini. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Firman-Mu Tuhan. Jalan-jalanku, kebenaran menuntunku.
firman Tuhan akan diberitakan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk setiap berkat Tuhan. Sebentar firman-Mu akan diberitakan oleh hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang sedang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh menjadikan kekuatan rema dalam setiap kami Bapa. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Tuhan, ku percaya. Tuhan ku percaya, ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Walau lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, kami percaya Tuhan, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya kemenangan saat ini sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya Tuhan, aku percaya dalam iman kami kepadamu Bapa. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Kepada hamba-Nya waktu dan tempat kami persilahkan. Karena kemenangan sudah Kau jamin Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk ya. Kita sudah siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk Pak Imam yang sudah melayani dalam pujian. Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah menyaksikan ibadah hari ini. Apa kabar? Luar biasa. Tetap katakan Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan melihat pada firman Tuhan tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang taat kepada Tuhan ya. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Ya, puji Tuhan. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan begitu sederhana. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya.
Jadi kita sebagai anak Tuhan seringkali mendengar khotbah tentang mendengar suara Tuhan, ya. Dan saking seringnya mendengar, ya, karena begitu sering mendengar suara Tuhan, mungkin akhirnya menjadi biasa-biasa, ya. Kenapa biasa? Karena hanya mendengar. Tapi firman Tuhan berkata bukan hanya mendengar, tapi melakukannya dengan setia. Ini yang Tuhan mau. Manusia diberikan telinga untuk mampu mendengar. Tetapi manusia juga jangan lupa diberikan tangan untuk melakukan, untuk bekerja. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup yang Tuhan berikan sejak manusia sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberikan perintah kepada manusia, yaitu untuk bekerja, untuk melakukan, menguasai bumi dan segala isinya. Atur, kelola segala ciptaan Tuhan ini dengan baik, ya. Dan mereka melakukan. Dan ada perintah yang kedua juga, yang Tuhan katakan semua pohon yang ada di taman ini buahnya boleh engkau makan. Manusia mendengar gak pada saat itu? Manusia yang pertama dengar. Dan Tuhan katakan tetapi pohon yang ada di bagian tengah taman ini tidaklah boleh engkau makan. Dengar? Dengar. Dilakukan? Tidak. Kita belajar dari hal ini Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Ada istilah yang kita kenal, lebih baik mendengar, ya, sedikit berbicara, lebih banyak mendengar. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita salah dalam melakukan sesuatu, itu sebenarnya akibat daripada kurang mendengar atau buru-buru mendengarnya. Sama kalau kita bekerja atau di sekolah. Kalau kita guru mengajar dengan bicara, dengan mengucapkan sesuatu dan murid itu mendengarkan begitu saja, maka mungkin hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ditanya tadi guru ngajar apa? Gak tahu, habis gurunya ngomongnya terlalu cepat sih. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, waktu kita mendengar, yang terbaik waktu itu kita harus melakukan. Kita harus mencatat. Supaya waktu kita mencatat, kita bisa mengingat. Supaya dengan mengingat, kita bisa melakukan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita masuk menuju kepada hari Jumat Agung dan juga hari Paskah. Kita sudah membaca dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan yang adalah Immanuel datang ke dalam dunia ini. Dia lahir dalam sebuah kandang. Dan kita juga membaca dari firman Tuhan, Yesus akhirnya hidup, dia bertambah besar, dari anak-anak menjadi dewasa, dan dia mulai melangkah dari perkawinan di Kana, dia mulai melakukan banyak mujizat, dan semakin banyak orang mengikut dia, orang sakit dibawa, disembuhkan, sampai akhirnya ketika dia mendengar orang yang dia kenal meninggal, yaitu Lazarus, dibangkitkan oleh Tuhan. Dan Yesus juga bersama dengan murid-muridnya, Yesus berkata bahwa anak manusia akan diserahkan. Yesus sudah memberikan peringatan. Mereka dengar? Dengar. Tapi mereka paham? Mereka belum paham. Inilah yang namanya proses. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bukan hanya mendengar, tapi kita juga mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih ilustrasi orang yang bisa mendengar dan melakukan dengan setia. Walaupun mungkin sebagian besar kita yang hidup saat ini mungkin sudah tidak pernah ada menjadi saksi sejarah. Artinya ini hanya menjadi catatan di dalam sejarah. Pada saat Perang Dunia Kedua, Perang Dunia itu artinya seluruh bangsa itu sebagian besar berperang. Ya. Waktu itu sekutu dipimpin oleh Amerika dan Inggris. Dan negara-negara lainnya, Eropa, mereka bersatu untuk melawan musuh. Siapa musuhnya? Jepang. Karena pada saat itu Jepang, negara yang mungkin tidak terlalu besar, tapi memiliki pasukan yang kuat. Dan mereka bergerak dengan cepat, mereka mulai mengambil alih, mengganggu wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai oleh Eropa, khususnya di Asia.
Korea, Cina, Malaysia, Singapura, termasuk Indonesia. Dan sebentar lagi mereka mau melangkah ke Australia pada saat itu. Mereka memiliki pasukan yang sangat taat kepada pemimpinnya. Dan pada saat itu mereka juga memiliki armada penerbangan, pesawat tempur yang ditakuti oleh negara-negara Eropa atau pasukan sekutu. Kenapa? Sekalipun mungkin secara jumlah orang-orang pasukan tempur daripada Jepang ini sedikit jumlahnya, tetapi belum tentu mereka bisa dikalahkan oleh tentara sekutu yang punya pesawat lebih banyak. Contohnya, waktu pertama kali pemicu daripada perang dunia ini adalah peristiwa di Hawaii, di Pearl Harbor. Ketika itu pangkalan pasukan udara Amerika itu diserbu oleh pesawat-pesawat dari Jepang. Pesawat yang jumlahnya tidak terlalu banyak, mereka menyerbu dan habis semua pesawat-pesawat yang ada di Hawaii pada saat itu. Kenapa itu terjadi? Karena disebut mereka adalah pasukan kamikaze. Pernah dengar kamikaze? Pasukan kamikaze adalah penerbang tempur yang sangat berani. Mereka bukan berani untuk menerbangkan pesawat. Tapi coba perhatikan ini. Mereka berani mati. Mereka akan menerbangkan pesawatnya dan berpikir untuk menang. Kemenangan itu dicapai walaupun harus nyawa menjadi bayarannya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari sejarah, rasanya tidak ada pasukan tempur yang seperti memiliki semangat kamikaze ini. Di negara manapun, para penerbang pesawat tempur, mereka akan menjalankan tugasnya untuk menyerang satu wilayah dengan senjata, dengan peluru yang dimiliki oleh pesawat itu. Tapi kalau keadaan terjepit dan tidak berdaya lagi, mereka masih berpikir mereka akan mencoba menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi berbeda dengan para penerbang kamikaze ini. Mereka akan bertempur, mereka akan menang, atau kalaupun mereka terjepit, mereka tidak akan pulang. Mereka akan membuat pengorbanan diri mereka, memberikan kemenangan kepada negara Jepang. Ini yang luar biasa yang harus kita ambil. Kita belajar juga ini sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan. Tuhan kita punya rencana, Dia mengorbankan dirinya, Dia mati agar kita semua yang percaya kepadanya diselamatkan. Ada harga yang dibayar. Kematian satu manusia, Yesus Kristus, bisa menyelamatkan seluruh dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dipanggil mungkin bukan untuk mati secara jasmani seperti itu. Kalaupun ada, mereka akan disebut sebagai martir. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan memanggil kita untuk mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Setia di sini bukan artinya setia di mata manusia. Yang dikatakan setia dalam pelayanan bukan berarti hadir setiap minggu. Walaupun apalagi kalau orang yang tidak hadir setiap minggu. Tapi setia ini punya nilai jauh lebih tinggi. Saya berharap firman Tuhan hari ini boleh memberikan semangat bagi kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kita sesungguhnya jauh lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan. Karena kita seringkali berpikir dengan kekuatan dan kemampuan kita. Tapi Tuhan mau kita melayani Tuhan bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Tapi Tuhan mau kita melayani dengan kekuatan yang Tuhan berikan pertolongan bagi kita. Yang namanya mundur atau tidak melayani itu bukan ditentukan oleh kita, tetapi oleh Tuhan. Saya akan mengajak ada dua peristiwa yang terjadi di dalam firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Bagaimana para rasul ketika mereka memberitakan Injil, mereka pelayanan, mereka bukan mendapatkan pujian, mereka bukan dihormati, mereka ditangkap. Kisah para rasul pasal yang keempat ayat yang ke-19. Kisah para rasul pasal 4 ayat ke-19.
Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Coba lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat judul daripada perikop ini adalah Petrus dan Yohanes berada di hadapan mahkamah agama. Petrus dan Yohanes ada dalam mahkamah agama karena apa? Karena bersaksi tentang Kristus. Dalam rangka kita masuk dalam peringatan akan Jumat Agung dan Paskah. Kita bukan memperingati semacam hari raya, kita mensyukuri bahwa kita sudah diselamatkan, tapi sesungguhnya kita boleh mengambil makna, kita harus menjadi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Petrus dan Yohanes juga diproses dalam kehidupannya. Ketika Petrus bersama-sama dengan Yesus, dia sudah mendengar apa yang Yesus katakan, tapi Petrus belum mengerti. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa, Yesus ditangkap, Yesus disalib, dan Yesus naik ke surga, bangkit dan naik ke surga. Dan akhirnya sejak hari itu Petrus penuh dengan, setelah itu Petrus berdoa, dan setelah itu penuh Roh Kudus, dan Petrus mulai bersaksi. Kesaksian Petrus dikenal, dicatat dalam Kisah Para Rasul ketika dia berkhotbah di Serambi Yerusalem, 3.000 orang bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, itu peristiwa fenomena besar, banyak sekali jumlahnya. Karena apa? Karena Petrus mulai melakukan panggilan Tuhan dengan setia. Harga yang harus dibayar apa? Dia ditangkap. Dia dibawa ke mahkamah agama. Kita dalam kehidupan kita, pelayanan, tantangan terbesar kita apa? Perasaan. Perasaan enak atau enggak enak. Kita lihat orang yang pelayanan sama kita, bagaimana sikapnya. Kadang-kadang kita seringkali menganggap kalau ada kekurangan-kekurangan orang kita enggak bisa nerima. Saya punya ilustrasi begini. Saudara jangan heran, semakin dekat kita dengan seseorang, saudara akan kecewa. Kalau saudara lihat dari jauh, malah saudara mungkin melihatnya baik-baik saja. Ya. Saya punya ilustrasi begini, kalau di rumah, kalau kita keluar rumah, pasti kita pakaiannya rapih. Pakai celana panjang, pakai baju yang baik, pakai sepatu, kita bagus ya pergi. Kalau di rumah ada nggak yang pakai celana panjang, pakai kemeja lengan panjang atau pakai jas? Pakai baju pergi. Ibu-ibu tuh biasanya bajunya itu yang kalau baju pesta yang ada hiasan-hiasannya, nggak ada. Tapi kalau keluar kita selalu penampilannya rapih. Jadi orang luar, wih keren gitu. Tapi orang rumah gimana? Orang rumah itu waktu keluar. Kalau di rumah seperti apa? Di rumah pakai celana pendek, pakai baju kaos yang terbaik, yang warnanya bagus, yang belum pudar, atau pakai kaos yang karena sering dipakai jadi tipis. Pasti pakainya yang tipis. Siapa yang melihat? Orang dekat apa orang jauh? Orang dekat. Kalau orang luar lihatnya yang rapi, yang di luar rumah. Tapi kalau orang dalam ngelihat saudara, ngelihat kita, apa yang dilihat? Celana pendek, kaos oblong, bolong mungkin, semakin bolong semakin sejuk ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, dalam pelayanan juga begitu. Kalau kita dalam pelayanan terjadi seringkali gesekan-gesekan, perbedaan-perbedaan, itu biasa. Yang setuju dengan saya boleh katakan biasa. Karena apa? Biasa. Ya namanya tinggal dekat satu bangunan, ya kita harus terima kekurangan dia. Kita nggak pernah komplain tuh sama orang tua kita, sama orang rumah kita kalau mereka pakai bajunya terbalik, kita nggak pernah komplain, biarin aja gitu. Tapi kalau kita lihat orang keluar rumah, kita pakai baju terbalik atau baju bolong atau pakai celana sobek, pasti orang luar akan komplain. Betul? Berarti yang jauh akan melihat selalu yang lihat yang baik, tapi kalau yang dekat bisa melihat kekurangan. Nah, demikian juga dalam pelayanan, karena kita sudah dipersatukan Tuhan dalam pelayanan. Ya. Kita kembali lagi, ya. Petrus dan Yohanes, ketika mereka maju dalam pelayanan,
tantangan muncul dari mana? Bukan dari orang yang jauh, tapi dari orang yang dekat, para imam-imam kepala. Saya diberkati Tuhan dapat satu kesempatan, saudara boleh ikuti renungan online Mana Surgawi, ya, khususnya dalam 1 minggu dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Renungan itu berbicara tentang bagaimana sikap orang tua-tua Yahudi. Mereka punya sikap yang seharusnya sebagai pemimpin agama, orang yang dituakan, dihormati, harusnya membuat keputusan yang bijaksana. Tapi kenyataannya justru mereka lah yang membuat Yesus disalib. Mereka lah yang membuat para murid Yesus ini dibawa ke mahkamah agama. Kontras, yang seharusnya melakukan yang baik, justru mereka menjadi tanda kutip penjahatnya. Sekarang kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, jika engkau mendengar baik-baik dan melakukan perintahku hari ini, maka Tuhan akan memberkati engkau. Petrus dan Yohanes, mereka taat dan setia. Sekarang saya akhiri dengan satu ayat lagi, Kisah Para Rasul 5 ayat 29. 5:29. Ya. Oke. Katanya dengan keras, sorry. 5 ayat 29 ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalau kita lihat judulnya, sekarang kita lihat lagi, rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Kembali, mereka harus ada dalam suatu pengadilan untuk mempertahankan iman mereka. Ini baru pengadilan di dunia. Nanti firman Tuhan berkata, setiap orang percaya akan berdiri di atas tahta pengadilan Kristus. Dan di situ kita akan ditentukan apakah kita taat dan setia ataukah kurang setia. Saya berdoa kita semua boleh menjadi orang yang taat dan setia. Amin. Supaya kita bisa masuk surga. Supaya kita boleh menerima anugerah keselamatan. Kita harus lebih rendah hati. Kita harus lebih setia kepada Tuhan. Menghormati orang tua, menghormati pemimpin kita, menghormati dalam melakukan segala sesuatu dengan baik. Semua dilakukan hanya untuk Tuhan dan Tuhan yang akan berkenan menerimanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Artinya apa? Manusia di sini bukan arti kita nggak pernah dengar omongan orang, tapi maksudnya adalah kalau manusia itu membuat kita jauh dari Tuhan, maka kita harus lebih setia sama Tuhan. Ya, kita harus lebih dengar suara Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita. Baik, saya undang pemuji boleh maju ke depan. Haleluya. Kita angkat satu pujian dulu. Engkau Tuhan yang setia. Setelah ini nanti saya serahkan kepada Pak Imam, tapi kita mulai menyembah dulu. Engkau Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan. Kami boleh taat dan setia karena memegang pengharapan daripadamu ya Tuhan. Satu-satunya yang andalkan. Kami percaya penuh kepadamu ya Tuhan.
percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara, kita ada di bagian akhir dari pujian ini. Lagu ini berkata, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang menjadi penyembuh kita, Engkau Tuhan pemulih kita. Artinya berkat, kesembuhan, pemulihan bukanlah hanya untuk membuat kita kuat dan bisa menikmati hidup di dunia ini sesuka hati kita. Tapi kita melihat kalau Tuhan memberkati, maka berkat dari Tuhan itu membuat kita menjadi orang yang setia. Kalau Tuhan menyembuhkan kita, bukan kita bangga kita sehat, tetapi kita boleh gunakan kekuatan kesehatan kita untuk melayani Tuhan dengan setia. Kalau Tuhan memulihkan kita dari kehidupan kita yang tadinya mungkin kita penuh dengan masalah, pergumulan, terhilang, dan akhirnya kita boleh berjumpa, bertemu dengan pribadi Tuhan Juru Selamat kita. Bukan artinya persoalan sudah selesai dan tidak melakukan apa-apa, tetapi justru disitulah kita harus mulai lebih setia lagi. Harus melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Melakukannya dengan setia. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Haleluya. Satu-satunya beberapa waktu sejenak kita ada dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Mari datang menyembah kepada Tuhan. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Segalanya engkau bawa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kau tutupi. Jika engkau pada hari ini ada pergumulan, ada permohonan, doa dalam kehidupanmu, secara pribadi maupun rumah tangga, keluargamu, mari datang kepada Tuhan. Tuhan, kami datang pada saat ini. Kami perlu Engkau, kami perlu pertolongan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Ada kemungkinan mungkin setiap masalah yang kita hadapi karena kita hanya mendengar dan tidak taat untuk melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Tapi ketika saudara sudah mendengar firman Tuhan pada saat ini,
Kalau Tuhan ingatkan, kau harus kembali kepada Tuhan. Engkau harus dipulihkan. Engkau harus disembuhkan. Engkau harus menerima berkat dari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Rendahkan hatimu. Berharap dan mintalah kepada Tuhan. Terjadilah Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya, ya Rabba ya Syanda. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan kami datang pada saat ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan jamah. Tuhan menolong kami, pulihkan kami. Biarlah kami boleh lebih dekat kepadamu Tuhan, dan semakin dekat denganmu ya Tuhan. Atas perkenananmu Tuhan, Engkau yang bisa sembuhkan segala sakit penyakit anak-anakmu, baik penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat sekalipun Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkuasa, Tuhan bisa menyembuhkan. Dan Tuhan, kami juga mau hidup kami menjadi pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Hidup kami diberkati oleh Tuhan. Berkat di sini bukan hanya materi yang kami terima, tapi berkat di sini adalah ketika kami boleh tetap percaya kepada Tuhan. Apapun situasinya, kami selalu mengandalkan Tuhan, dan itulah yang menjadi berkat buat kami Tuhan. Kami setia, dan kami melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Haleluya. Dan bersukacitalah engkau di dalam pelayanan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita puji Dia satu-satunya. Satu-satunya yang andal. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kebenaran, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan. Mari saudaraku lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan sekali lagi satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati setiap kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan sekali lagi angkat imanmu kepada Tuhan. Engkau Tuhan, haleluya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih
haleluya, haleluya, Bapa, haleluya, 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 haleluya. Kami andalkan Engkau Tuhan, kami andalkan Engkau Yesus, haleluya, 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 yes Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Segera haleluya, 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 haleluya. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tidak ada waktu lagi. Jangan buang waktumu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Jesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Yes, yes, yes. Berkat melimpah, berkat tercurah. Haleluya, haleluya. Jangan takut saudaraku. Allah berkata dengan Engkau.
berkat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bila kami kurang bersyukur kepada Tuhan, bila kami melihat yang untuk kami Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi memberikan waktu kepada Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan indahnya hadirat Tuhan. Mungkin kau sudah lama hatimu merasa kering. Mungkin kau sudah lama Tuhan perasaan saya mau dekat tapi terasanya jauh. Karena kita mungkin salah dalam berdoa. Kita salah dalam meminta kepada Tuhan. Andalkan Tuhan saudaraku. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Mulai saat ini, detik ini, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Percaya saudara. Haleluya. Kau akan diberkati. Kau akan terus diberkati saudaraku. Haleluya, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Iblis saat ini berusaha lebih keras lagi untuk mencengkeramu. Tapi percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Haleluya. Dia mau mendekat kepadamu saudaraku. Haleluya. Bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami kepadamu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan yang masih mengalami pandemi ya Bapa. Kami tidak tahu Tuhan kapan akan berlalu Tuhan pandemi ini, tapi satu hal yang kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang setia dalam kehidupan kami, yang senantiasa menjaga dan melindungi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus melalui pandemi ini Tuhan, kami banyak belajar ya Bapa, untuk kami mau mengalihkan perhatian kami Tuhan terutama kepada Engkau ya Bapa. Dan biarlah Tuhan hati kami terus Tuhan Yesus memandang kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah Allah kami yang begitu ajaib, begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, taruhlah iman percaya kami Tuhan hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Melalui ini Tuhan kami dapat belajar untuk sabar, dan juga Tuhan kami juga belajar untuk disiplin Tuhan, mematuhi protokol kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah Tuhan memberkati pemerintahan kami Tuhan, dari tingkat pusat maupun daerah, agar mereka boleh bersatu hati ya Tuhan, untuk menanggulangi pandemi yang terjadi di negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan terus kami berdoa Tuhan Yesus buat gerejamu di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang belajar, yang bersekolah, yang bekerja Tuhan, memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka. Juga pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, satukan hati mereka Tuhan Yesus, agar mereka lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan dalam melayani Engkau. Hanya melayani Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang memang yang kami
patut dipuji dan patut disembah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa juga buat gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Andre Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus mengurapi beliau ya Tuhan. Engkau menaruh perkataan yang berkuasa dalam mulut bibir lidahnya Tuhan. Setiap apapun Tuhan yang Yesus yang difirmankan melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus boleh menguatkan setiap kami ya Bapa, sehingga kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mempercayai dan menguatkan iman kami ya Bapa. Berkati istrinya Tuhan, berkati anak-anaknya dalam pendidikannya juga Tuhan, berkati rumah tangganya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan juga buat gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan pemeliharaan Tuhan secara sempurna dalam kehidupan mereka. Kuatkan, teguhkanlah mereka Tuhan dalam menghadapi situasi yang sulit, situasi yang sukar saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan terus yang akan melihara kehidupan mereka Bapa. Kami juga mendengar Tuhan kabar saat ini Tuhan telah terjadi Tuhan ledakan Tuhan bom di Gereja Katedral Makassar ya Tuhan Yesus. Kami belum tahu Tuhan kabar seperti apa. Tapi biarlah Tuhan Yesus Engkau menguatkan, meneguhkan mereka Tuhan. Mungkin mereka yang masih mengalami cedera Tuhan, kuatkan, teguhkan mereka. Kuatkan, teguhkan Tuhan setiap keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah dalam kejadian ini Tuhan tidak mengurangi iman percaya mereka Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih meserahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa buat mereka yang sudah menaruh bom. Kami tidak tahu Tuhan siapa dia, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus yang akan menjamah hati mereka Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberikan roh pertobatan Tuhan kepada mereka ya Bapa. Roh Kudus, biarlah Tuhan terus menjamah hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh diselamatkan Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat para tim medis Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus menguatkan, meneguhkan mereka, memberkati mereka Tuhan dalam jerih lelah mereka Tuhan Yesus. Berikan sukacita kepada mereka ya Bapa. Pasien-pasien Tuhan Yesus yang sakit, biarlah Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan doa yang kurang sempurna ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan yang melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, maka kehidupan kita akan disertai dan diberkati Tuhan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Shalom.